Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji adalah hanya milik Allah. Kalau ada pujian yang datang kepada kita, maka itu hanya satu di antara dua. Kalau bukan dia titipan, atau yang kedua adalah tipuan. Titipan, tipuan, titipan, tipuan. Gitu. Itu karena alhamdu memakai alif lam ma'rifah pada kata hamdu, yaitu artinya pujian. Ada alif lam ma'rifah, artinya menunjukkan hanya, cuma, itu saja. Cuma Allah saja yang memiliki pujian tersebut. Ya. Jadi alhamdulillah itu kalimat yang luar biasa, berat dan besar, satu-satunya kalimat yang diucapkan di bumi ini dan akan diucapkan lagi oleh penghuni surga nanti. Ucapan yang lain tidak, istighfar tidak ada lagi nanti di surga. Yang kalimat-kalimat lain tidak ada, kalimat alhamdulillah masih. Ya. Quran surat ke-7 misalkan ayat ke-43. Wa qalul hamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Jadi alhamdulillah itu adalah milik Allah. Pujian adalah milik Allah. Kalau ada kebetulan pujian datang kepada kita, sekali lagi dia adalah titipan atau tipuan, ya, dua ini. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan Bapak Ibu nilai-nilai yang beliau SAW tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Mengawali tadabbur kita pada hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Rodian, Pak Moderator, bahwa mungkin ada pertanyaan dari jamaah, mengapa kok murojaahnya malah bukan surat At-Tin yang Jumat lalu kita bahas gitu, kok ini surat Al-Ikhlas misalkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah sekalian, dulu di awal waktu kita waktu kita membahas 10 surat terakhir dari Al-Quran ini, dulu kita sempat membuat kuesioner, kira-kira hari Selasa itu apakah akan diisi dengan materi baru atau mengulang yang lalu, ya, atau mengulang yang lalu. Maka kemudian pilihannya adalah ketika itu mengulang yang lalu. Suaranya kurang keras ya, sebentar saya pakai. Oke. Mudah-mudahan sudah cukup keras. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ketika kita selesai membahas atau mentadaburi 10 surat terakhir dari Al-Quran, mulai dari surat Al-Fil sampai dengan surat An-Nas. Nah, kemudian kita putuskan bahwa hari Selasanya kita memurojaah 10 surat tersebut gitu. Jadi kembali memurojaah 10 surat tersebut. Jadi dalam perjalanannya di hari Jumat bertambah surat yang lain, surah yang lain, tapi hari Selasa kita memurojaah 10 surat tersebut. Nah, tapi dalam perjalanannya rupanya penting juga untuk memurojaah kembali pelajaran yang hari Jumat gitu. Nah, jadi kemarin sepertinya kita
2 kali Jumat itu 2 kali Jumat untuk pelajaran baru, kemudian di murojaah di hari ke Selasa setelah 2 kali ya. Jadi kemarin kan Atin baru 1 kali nih, 1 kali Jumat. Besok insya Allah yang kedua kali. Nah, Selasa depan kita akan memurojaah bukan Selasa depan, berarti Selasa satu lagi kita akan memurojaah. Iya ya, Selasa depan berarti ya. Selasa depan kita akan memurojaah surat Atin karena sudah 2 kali gitu. Jadi 2 kali baru, kemudian murojaahnya kembali ke yang baru itu, tapi sebelumnya maka kembali ke pelajaran yang awal ya, awal. Demikian kira-kira penjelasan singkat kenapa murojaah kita ke surah yang lain, bukan surah yang hari Jumat yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan hari ini, kemarin kita sudah membahas surat Al-Lahab, maka sekarang sesuai rotibnya, sesuai urutannya, kita akan membahas surah Al-Ikhlas, ya, surah ke-112. Saya mohon izin men-share di layar Bapak Ibu semua, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ya, jadi ini dulu kita sampaikan kira-kira bulan apa ya? Saya juga agak lupa nih, setelah Ramadan ya kira-kira. Surah Al-Ikhlas ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas ini surah yang sangat luar biasa ya. Menurut saya termasuk salah satu surat yang amat berat untuk dikupas gitu, untuk ditadaburi. Karena aspeknya sangat dalam ya. Aspeknya sangat dalam. Walaupun suratnya pendek ya, tapi itu luar biasa ya. Aspeknya luar biasa sekali. Jadi ini surat yang luar biasa dan amat mendalam aspeknya. Jadi mungkin kita nggak selesai satu pertemuan dalam membahas surah Al-Ikhlas ini. Tadi sudah kita bacakan yaitu 4 ayat saja surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ini unik ya karena banyak sekali hadis yang meriwayatkan mengenai surat ini. Bahkan kalau kita saring dari hadis-hadis mengenai surat-surat di dalam Al-Quran, maka surat Al-Ikhlas lah yang memiliki paling banyak hadis ya, penjelasan atau menceritakan ya bagaimana surah ini. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 7375. Yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat ya, orang Ansor yang selalu sholatnya itu kalau dia disuruh imam ya, habis baca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat apapun yang dia baca selalu ditambahi surah Al-Ikhlas. Ya, jadi baca Al-Fatihah, baca surat gitu, surat apapun itu selalu di ujungnya ditambahi dengan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian para sahabat nih bertanya kepada sahabat yang Ansor ini ya, kok kamu melakukan itu? Kan itu nggak pernah dicontohkan Rasulullah ya. Kamu melakukan itu padahal nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kabar ini sampai kepada Rasul. Kenapa kok orang itu setiap kali baca sholat pasti ujungnya ditutup surat Al-Ikhlas. Apakah itu boleh Rasulullah gitu ya? Karena Rasulullah kan nggak pernah nggak pernah ngajari kayak gitu ya, nggak pernah mengajarkan seperti itu. Nah kemudian sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah, ditanya kenapa alasannya kamu melakukan hal seperti itu? Padahal saya nggak pernah ngajari kayak gitu, kata Rasulullah. Jawaban sahabat tadi adalah karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Allah dan saya sangat suka membaca surat ini karena ada sifat itu. Nah, gitu. Maka Nabi SAW bersabda, ya, Allah juga mencintai dia. Ya, Allah juga mencintai dia. Ya. Jadi karena isinya, dia suka isinya itu karena ada sifat Allah di situ. Ya, dan dia menyukai, mencintai itu, nah, maka Allah juga mencintai dia. Ya, ini juga salah satu pertanyaan, salah satu jawaban kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin dulu tidak pernah dicontohkan Rasulullah, apa boleh? Ya, selama koridornya baik, ya, maka mengacu kepada hadis ini, insya Allah boleh,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang menarik adalah juga surat Al-Ikhlas adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang namanya itu tidak ada di dalam isi suratnya. Nah, ini sudah sering kita dengar ya. Jadi nama yang lain itu surat mulai dari Al-Fatihah, ya kalau Al-Fatihah itu kan memang tidak ada namanya karena dia merupakan khusus gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin itu nama Al-Fatihah itu nggak ada di dalam kata Al-Fatihah itu tidak ada di dalam 7 ayat itu nggak ada Al-Fatihah gitu nggak ada. Tapi memang dia adalah surat pembuka gitu. Jadi secara rotib tempatnya di depan. Jadi dia membuka gitu. Nah tapi kalau yang lain mulai dari Al-Baqarah sampai ke An-Nas ya semua ada. Namanya itu semua ada di dalam surat tersebut ya. Cuma Al-Ikhlas lah yang tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surat ini ya. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surat ini. Ya, maknanya tentu saja banyak sekali ya. Bisa dimaknai apapun di situ yang menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak harus ada bentuknya, tidak harus ada nampak kelihatan wajahnya atau mukanya atau apanya gitu ya. Itulah ikhlas ya. Bisa juga diartikan seperti itu, tapi yang jelas keunikan ini luar biasa ya, bahwa Al-Ikhlas itu adalah satu-satunya surat sejak Al-Baqarah ya yang tidak ada nama ikhlasnya di dalam surat tersebut. Saya lanjut, saya pikir akan lebih ini kita membahas lebih dalam di ininya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit latar belakang turunnya ya, atau asbabun nuzul. Saya sering menyampaikan bahwa asbabun nuzul bukan sebab turun ya, tapi latar belakang turun. Karena sebab dan latar belakang berbeda dalam arti bahasa Indonesia. Jadi latar belakang turunnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Tirmizi, kalau dalam kitab beliau nomor hadis 3364, demikian pula Imam Ahmad nomor hadis 20.714. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, beliau bercerita begitu, ada orang yang tanya kepada Rasulullah, coba sebutkan siapa Tuhanmu itu, bagaimana nasabnya ya, karena Uzza, Lata, Manat itu ada sanadnya ya, dari mana dia dibuat oleh siapa, ini oleh siapa. Maka turunlah surat ini, Qul huwallahu ahad ya. Tapi sekali lagi itu bukan sebabnya ya, bukan sebabnya, tapi latar belakangnya ya, latar belakangnya Bapak Ibu. Seperti gambar Zoom saya ini ada latar belakangnya tuh. Latar belakangnya Masjidil Haram. Tapi latar belakang itu tidak terlalu pengaruh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita agak salah mengartikan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul tuh karena dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata sebab. Jadi seolah-olah sebab turunnya ya. Ini keliru karena kalau sebab itu harus ada akibatnya, atau akibat adalah karena sebab semata-mata. Kalau nggak ada, maka nggak ada sebab, maka nggak ada akibat. Kalau asbabun nuzul nggak kayak gitu. Asbabun nuzul itu latar belakang. Latar belakang itu tidak ada pun surat ini akan tetap ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu bedanya. Nah, kita masuk sekarang ke kalimat pertama, Qul ya. Ini Qul huwallahu ahad ya. Kata-kata Qul ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini adalah fi'il amr, ini perintah, ini pengumuman ya, umumkan, beritahukan, proklamasikan, proklamirkan ya. Qul huwallahu ahad ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena ini perintah yang utama ya, dan sangat paripurna, dari seluruhnya adalah tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Qul, perintah ini adalah perintah fi'il amr ya, perintah fi'il amr. Ini menegaskan bahwa visi dan misi hidup serta seluruh perjuangan di dalamnya adalah untuk kalimat tauhid. Nah, jadi dari urutan surat-surat Al-Qur'an itu, semua urutannya dijelaskan mulai dari Al-Baqarah terus ya sampai ke 112. Ketika akan berakhir Al-Qur'an ini secara urutan, di ujungnya Allah simpan surat ini, Qul huwallahu ahad. Ya. Setelah semua terjadi, setelah semua dalam surat Al-Fil terjadi ini, dalam surat Al-Quraisy terjadi jibaku di situ ya, berjibaku Rasulullah di situ. Seterusnya
begitu sampai di 112 sebelum dua surat kemudian menutupnya lagi, yaitu 113 dan 114. Di 112 Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hakikat semua yang terjadi mulai dari surat pertama sampai surat ke 111, ya, perjuangan menghadapi Abu Lahab, perjuangan dalam Fathu Mekah, ya, perjuangan dalam perjanjian Hudaibiyah, Quran surat 48, itu semua perjuangan, semua jibakunya Rasulullah di situ, ya. 111 surat, di 112-nya Allah kembalikan semua itu kepada muaranya, yaitu tauhid. Seolah-olah 111 surat itu nggak penting. Seolah-olah begitu, Bapak Ibu. 111 surat yang panjang banyak itu, mulai dari Al-Baqarah itu, semuanya itu seolah-olah nggak penting. Yang penting adalah huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi semuanya, ya, berujung misinya, visinya, ujung-ujungnya adalah tauhid. Ya. Tidak ada kita, tidak ada siapa, tidak ada semuanya. Semuanya hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, yang kedua menunjukkan bahwa bedanya antara konsep yang dibawa oleh Islam dengan konsep yang lainnya. Ya, jadi qul, katakan, beritahukan bahwa kita punya konsep, ya, bahwa kita punya satu paradigma pemikiran yang tidak sama dengan pemikiran yang lain, termasuk pemikiran-pemikiran yang tidak bertauhid, ya, misalkan, ya, terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap konsep-konsep yang lain seperti konsep konsep hidup modern, ya. Konsep hidup modern itu kan sekarang begini katanya, ya, kata anak milenial nih Bapak Ibu, ya, cari uang sampai stres, kemudian uangnya dihabiskan untuk menghilangkan stres. Nih, itu berulang lagi, ya. Cari uang sampai stres, uangnya dihabiskan menghilangkan stres. Lingkarannya begitu, kata anak milenial sekarang, ya, kata anak milenial sekarang. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ada konsep yang berbeda, Kemarin ada jemaah tanya kepada saya di ceramah maghrib, ya, di salah satu masjid, ada jemaah tanya ke saya, Ustadz, apa yang Allah bisa lakukan terhadap saya? Saya nih tetap butuh makan, ya. Anak-anak saya tetap butuh sekolah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau saya tidak, kalau bisnis ini tidak lancar, bisnis saya, bagaimana saya menghidupi anak-anak saya? Bagaimana saya bisa tenang? Gitu, ya. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih, ya. Pertanyaannya menyudutkan sekali. Terus saya bilang, Bapak, saya bilang kepada yang bertanya ini, ada satu konsep yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Kalau konsep itu hilang dari kita, maka hidup kita sempit. Konsep apa itu? Konsep hak pakai dan hak milik. Ya, Bapak Ibu. Inilah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Konsep hak pakai dan hak milik. Maksudnya begini. Selama ini kita diajarkan segala sesuatu harus dimiliki, harus kita miliki, ya. Misalkan mobil, ya, mobil. Mana BPKB-mu? Kalau itu memang milikmu, ya, ada surat kepemilikannya. Rumah, mana sertifikatmu? Kalau itu memang milikmu. Saya sudah lulus dari sana, mana ijazahmu? Kalau itu memang kamu benar lulus dari sana. Jadi semua ada stempel kepemilikannya. Tapi kalau konsep hidup ini, konsep dunia ini kita bawa kepada relasi kita kepada Allah, kita jadi sempit, Bapak Ibu. Maksud saya begini. Ketika kita memahami bahwa semua adalah milik Allah, ya, di dunia ini, kita mempunyai hak pakai saja, hak guna saja, ya, hak pinjam, apalah istilahnya, ya, silahkan, ya. Tiba-tiba hak tersebut menjadi luas karena milik Allah semuanya bisa kita pakai. Tapi kalau kita mengedepankan konsep hak milik kita, maka tiba-tiba segalanya jadi sempit karena ukurannya sesuai dengan diri kita. Ya, saya bilang begitu. Maksudnya, ya, Bapak tadi kan curhat dalam kondisi pandemi seperti ini, ya. Kalau kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bersikukuh pada hak milik,
oh keahlian saya adalah ini. Inilah milik saya, inilah pengalaman saya. Maka ketika kita dihadapkan dalam situasi misalkan contoh pandemi seperti ini, kita susah untuk berubah, kita susah untuk beradaptasi, gitu ya. Bukankah yang selamat itu adalah yang adaptatif, yang bisa beradaptasi, yang bisa membuka lapangan-lapangan baru, yang bisa membaca situasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cuma kekeh, cuma ngotot sama kepemilikan kita, saya miliknya ini, pengalaman saya itu masak misalkan ya. Pengalaman saya itu masak. Terus kena pandemi seperti ini, gimana sih Allah tidak adil lah gitu. Kenapa? Karena kita berangkat pemahaman kita dari milik kita. Tapi kalau kita lepaskan milik itu, bahwa kita mempunyai hak guna saja, tiba-tiba menjadi luas, Bapak Ibu. Tiba-tiba menjadi luas. Karena apapun bisa kita gunakan. Ya, tiba-tiba kita bisa, oh iya saya belajar ini aja, coba belajar IT saja, belajar ini saja, belajar itu saja. Terbukti banyak orang yang survive, bahkan dalam situasi pandemi sudah lebih dari 2 tahun ini, muncul orang-orang kaya baru. Bukan hanya orang miskin baru, orang kaya baru juga muncul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak juga di antara mereka itu bukan orang yang punya keahlian di bidang itu sebelumnya, tapi mereka lompat atau pindah belajar seketika, Bapak Ibu. Kenapa orang bisa beradaptasi? Karena paham bahwa segala sesuatu itu bukan miliknya, termasuk termasuk keahlian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, termasuk keahlian. Ya, jadi adaptasi. Itu karena kul huwallahu ahad, milik Allah semuanya. Ya, jadi karena milik Allah, ilmu juga milik Allah. Umpamanya kita akan dalam posisi yang mungkin sudah tidak muda lagi harus belajar IT. Kenapa? Tidak ada masalah. Ya, yang membatasi adalah ketika kita mengatakan itu milik kita. Tapi kan saya tahunya cuma ini misalkan. Saya tahunya cuma itu. Nah, ketika itu kita membatasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ada satu bentuk begini. Kebebasan yang memperbudak dalam hidup ini ya, hanya ada 2. Satu kebebasan yang memperbudak, yang satu lagi adalah penghambaan yang memerdekakan. Nah, gitu ya. Maksud saya kebebasan yang memperbudak itu seperti tadi. Saya nih bisanya cuma ini. Nah, itu kan pilihan ya. Umpamanya saya senang masak. Saya bisanya cuma masak. Kalau saya ngotot cuma bisa masak aja, saya tidak akan survive. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena saya berkaca dari milik saya saja. Ya. Tapi ada penghambaan yang memerdekakan. Begitu kita menghamba kepada Allah, semua menjadi luas. Semua menjadi luas. Bapak Ibu. Ya. Luar biasa ya. Ini Zoom MMQ sekarang yang kita rasakan nikmatnya dari Allah ini, Bapak Ibu. Saya bisa ketemu Bapak Ibu semua di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan ada yang di Australia, di Sydney, di Melbourne, ada yang di Amerika, ya, ada yang di Aceh, ada yang di mana-mana. Itu semua karena ketika terjadi kesulitan itu, Bapak Ibu yang saya nggak pernah berpikir sebelumnya. Saya orang yang agak gaptek juga, ya. Begitu ada ini, waduh, ada hambatan juga. Oh gimana ya, nanti saya nggak bisa, saya bisanya ngajar aja dari masjid ke masjid dari ini. Nah gitu. Ya. Tapi semua itu milik Allah. Ya, jadi oke, semua milik Allah. Ya, kita bisa pakai kok, kita bisa gunakan kok, karena semuanya milik Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini ya, surat Al-Ikhlas ini betul-betul simbolis sekali. Simbolnya tuh luar biasa. Ya, isinya pendek tapi betul-betul simbolis sekali. Jadi ada kebebasan yang memperbudak, tapi ada juga penghambaan yang memerdekakan. Tinggal kita pilih yang mana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang ke kalimat huwa, ya. Qul huwa sekarang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini ya, luar biasanya begini. Katakanlah dia Allah. Kita suruh bilang ke semua orang, dialah Allah. Qul huwallah ahad. Ya, dialah Allah. Maksudnya apa? Kata-kata huwa di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa semua manusia kenal Allah.
Ya, semua manusia kenal Allah. Maka itu dia. Ya. Umpamanya saya ngobrol sama Pak Rodian, ngobrol soal Pak Henry misalkan. Saya kenal Pak Henry, Pak Rodian kenal Pak Henry. Ya. Dalam obrolan itu bisa kita ganti. Iya, dia. Nah, dia sekarang tinggal di Malang umpamanya. Dia yang dimaksud siapa? Karena Pak Rodian tahu siapa yang dia yang dimaksud, saya tahu siapa yang dimaksud dia. Makanya pakai kata dia. Nah, kalimat ini kul huwa, dia Allah, artinya semua manusia tahu siapa dia. Walaupun di orang itu, manusia itu mengatakan diri ateis, tidak percaya Tuhan, tapi dia tahu bahwa Allah itu ada. Tahu dia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, semua makhluk bahkan sejatinya telah mengenal dia. Ya, telah mengenal dia. Tentu saja kalau makhluk hidup yang lain tentu saja mengenal ya. Ini manusia kadang yang suka yang suka membangkang itu manusia. Ini saya ambil dua contoh Bapak Ibu. Penyanyi Cat Stevens, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu namanya Cat Stevens, sekarang masuk Islam namanya adalah Yusuf Islam ya. Sebelum dia masuk Islam, dia menulis satu lagu yang sangat terkenal ya. Lagunya banyak ya. Yang terkenal itu banyak. Wild World misalkan, itu lagunya dia tuh. Kemudian satu lagu yang sangat terkenal, yang legendaris sekali adalah Morning Has Broken ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan sebentar. Loh, kok kembali nih? Sebentar. Oke. Morning Has Broken ya. Ini ditulis saat Yusuf Islam itu belum masuk Islam. Ya, Yusuf Islam belum masuk Islam, maka itu dari bait-bait lagunya ini kita bisa tahu, oh memang dia ini punya bakat nih. Dia punya bakat ketauhidan ya. Kalau kita perhatikan kalimatnya itu, morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the wood ya. Pagi sudah terbuka seperti pagi yang pertama sekali disaksikan dunia ini. Blackbird has spoken ya, burung hitam sudah terdengar suaranya seperti burung yang pertama ada di dunia ini ya. Bahkan kalau kita perhatikan yang di alinea yang kedua ini lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu di sini, mine is the sunlight. Oh, maaf. Ya, sini. Mine is the sunlight, mine is the morning. Ya, milik saya ini suasana ini. Born of the one light, lahirnya satu cahaya. Eden so play, yang pernah dilihat oleh surga Eden. Nah, praise with elation, praise every morning. Ya, pujilah setiap bentuk kehebatan ini setiap paginya. God's recreation of the new day. Ya, ciptaan baru Tuhan setiap paginya, setiap harinya. God's recreation of the new day. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi dia kenal Allah. Ya, walaupun ketika itu dia belum masuk Islam, ya, belum berislam. Demikian juga bahkan kalau Yusuf Islam, oke lah, udah masuk Islam. Ini ada sebuah band heavy metal, ya, namanya Dream Theater, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, salah satu lagunya juga begitu, judulnya Spirit Carries On, ya, by Dream Theater. Kalimat-kalimatnya luar biasa. Kalimat-kalimatnya itu menunjukkan bahwa dia tuh di dalam jiwa dirinya itu mempertanyakan, ya. Kalimatnya begini. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? Kemana kita nanti setelah kita mati? Dari mana kita berasal? Kenapa kita ada di sini? What lays beyond? Apa yang ada setelah ini? What lay before? Apa yang ada sebelum ini? Is anything certain in life? Apakah semuanya sudah pasti di atas kehidupan ini? Ya. Mereka mengatakan hidup terlalu singkat. Saat sekarang dan saat ini, ya. Bahwa Anda cuma diberikan satu kali hidup, ya. But could there be more? Apakah mungkin akan ada hidup lagi? Have I lived before? Apakah saya sudah hidup sebelumnya? Or could this be all that we've got? Ataukah ini saja yang kita punya? Ya. Jadi band heavy metal pun mengenal Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mengenal Allah.
Jadi itu adalah kebutuhan kita manusia ya untuk mengenal Dia. Jadi kita kenal Dia. Makanya kalimatnya huwa. Ya. Bisa saja kan kalimatnya kul Allahus somad. Katakan Allah lah yang satu. Tapi Allah pakai huwa. Kul huwa Allah. Dia. Kenapa dia? Karena kita saling kenal siapa dia itu. Ya. Kul huwa Allahu ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi fitrah manusia ya tidak mungkin dia tidak mengenal Allah ya. Cuma dia menutupinya saja ya, dia menutupinya saja. Jadi basiroh ya, basiroh itu Bapak Ibu ya, itu adalah mata hati ya, mata yang ada di dalam hati kita. Nah, itu dimiliki oleh setiap manusia dan tergantung manusianya apakah dia akan menutupinya atau tidak. Kita buka Quran surat ke-75 surat Al-Qamar ya, maaf surat Al-Qiyamah ya. Quran surat 75 Al-Qiyamah. Setiap manusia punya basirah. Ayat yang ke balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Ayat yang ke-14. 75 ayat 14 dan 15. Setiap manusia insan itu sangat umum. Di surat Al-Qiyamah ini Allah katakan balil insan ala nafsihi basirah. Kalau Bapak Ibu buka Al-Qur'an, coba perhatikan di situ ada wakof lam alif di atasnya ya, menunjukkan bahwa kalau bisa jangan berhenti ya, karena kalimatnya bersambung. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Setiap manusia tuh punya basirah, punya mata hati. Tahu dia. Manusia tuh tahu Bapak Ibu. Ya kita ini tahu kita salah, kita keliru, tahu kita. Walau alqa ma'azirah, walaupun manusia itu berusaha untuk menutupinya, ya, untuk mematikannya, ya. Walau alqa ma'azirah Bapak Ibu. Ya, jadi 14 dan 15 dari surat ke-75 ya. Jadi manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berusaha untuk menutupi basirah itu dengan berbagai macam bentuk alasan. Ya, padahal basirah itu ada ya, kepada siapapun manusianya ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Itulah hikmah dibalik kata-kata huwa ya. Kul huwa ya, ada huwanya ya, karena kita semua manusia itu sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan ya, ini juga kalimat huwa ini Bapak Ibu, ini ada satu jurnal yang sangat menakjubkan menurut saya ya, menakjubkan sekali. Saya ini mengagumi pola di dalam matematika ya. Dalam ilmu matematika itu adalah ilmu pola. Saya mengagumi itu. Nah, salah satu tulisan yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang fisikawan ya, asalnya adalah matematikawan, namanya Eugene Wigner. Ya, ditulis tahun 50-an ini Bapak Ibu ya, tulis tahun 50-an. Artikel ya, jurnal gitu. Judulnya The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science. Ya, ini judulnya. Kalau Bapak Ibu ketik judul ini, insya Allah masih ada di internet ya isinya ya, kurang lebih berapa sekitar 20-an lembar lah ya, 20-an halaman maksud saya tulisan ini, atau kurang lebih saya agak lupa, sudah lama. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science, in the Natural Science. Wah, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi kesimpulan yang dia pakai, kesimpulan yang dia punya, padahal dia bukan orang Muslim, Bapak Ibu ya. Dia bukan orang Islam, ya, Eugene Wigner ini. Kesimpulan yang dia sebut adalah begini. Ini saya garis bawahi. The unreasonable efficiency of mathematics, ya. Apa kehebatan matematika di alam semesta ini? Itu alasan kenapa ada kehebatan seperti itu di alam semesta ini, kehebatan ukuran matematika di alam semesta ini, itu alasannya tuh nggak masuk akal. Alasannya nggak masuk akal. Jadi
Matematikanya itu masuk akal, ilmu pasti, tapi alasannya tidak pasti, tidak masuk akal. Ya. Dan itu menurut Eugene Wigner, seorang yang bukan Islam, dia mengatakan itu is a gift, adalah hadiah yang sebetulnya kita tidak akan pernah bisa memahaminya dan bahkan kita tidak layak untuk mendapatkannya. Ya, kita tidak layak untuk mendapatkannya. Luar biasa ya. Nah, ini ada quote ya, bahasa cinta adalah juga bentuk cinta. Jadi unreasonable effectiveness of mathematics di alam semesta ini ya, itu nggak ketemu alasannya kenapa ya. Itu adalah bentuk cinta juga. Bahasa itu adalah bentuk cinta. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Kadang-kadang kita harus merenung. Ya, merenung kita. Coba deh, betapa besarnya biaya ya yang Allah keluarkan dalam tanda kutip ya. Biaya itu saya kutip dalam tanda kutip, agar kita bisa berjalan melangkahkan kaki di atas bumi ini. Agar sepeda motor yang kita bawa itu bisa gelinding di atas bumi ini. Agar mobil yang kita kendarai itu bisa jalan di atas bumi ini, betapa mahal biaya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa mahal biaya itu. Dan kalau kita kembalikan ke reasonnya, alasannya kenapa semua itu sampai terjadi, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini kalimatnya, Quran surat 67 ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini bagi kalian itu seperti tunggangan. Sebetulnya zalula itu tunggangan ya. Seperti apa? Seperti orang naik kuda itu zalula. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas muka bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah apa yang sudah disediakan di atas muka bumi ini. Jadi memang betul ada effort besar, biaya besar yang Allah keluarkan agar kita cuma bisa berjalan melangkah kaki, Bapak Ibu. Coba nanti kita berdiri setelah acara ini, Bapak Ibu mungkin mau ke toilet, mau kemana, berdiri, langkahkan kaki, itu biayanya mahal, Bapak Ibu. Mahal biaya itu. Bukan hanya dalam badan kita ya, saya mau tunjukkan begini. Nah ini dia, sebentar, coba. Jadi begini, saya gambar aja deh. Coba saya gambar, ya biayanya mahal sekali. Nanti baru masuk ke slide itu tadi. Ya. Biayanya mahal begini, maksud saya. Umpamanya begini ya Bapak Ibu. Ya, ini bumi kita. Ya, umpama ambil contoh ini bumi kita. Mudah-mudahan kelihatan ya di layar Bapak Ibu semua. Bentar. Ini bumi kita ya, bumi kita. Agar penghuni bumi ini bisa berjalan di atas bumi ini, jalan kaki, motor kita bisa jalan, mobil kita bisa jalan, dibutuhkan daya tarik yang pas, atau namanya adalah gravitasi. Dan gravitasi ini harus terukur dengan pas, harus tepat. Kalau terlalu berat nggak bisa jalan, kalau terlalu lebih sedikit terlalu ringan, ngambang, ya ngambang, nggak bisa menjejakkan kaki di atas muka bumi. Dan untuk supaya pas dibutuhkan satu tambahan gravitasi dari luar, ya, yaitu dalam hal ini matahari. Matahari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Matahari juga memiliki daya gravitasi yang menarik bumi agar pas. Bapak Ibu, ya ini belum lagi bicara soal bulan, planet-planet lain yang mengitari, belum. Ini hanya ya, supaya cepat saja. Tapi Bapak Ibu, matahari karena memiliki kapasitas yang besar, maka untuk bisa dijaga, ya, tetap ada di tempatnya, tetap memiliki gravitasi, membutuhkan bentuk-bentuk matahari yang lain untuk menahan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, matahari ini, ya nama lainnya adalah bintang. Ya, matahari ini membutuhkan matahari yang lain untuk menjaga dirinya.
Butuhkan matahari yang lain, matahari lain, matahari lain, matahari lain, matahari lain, matahari lain, matahari lain. Masya Allah. Apa yang dirahmati Allah. Semata-mata agar menjaga di atas bumi ini, Anda, saya bisa melangkahkan kaki. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Nah, inilah yang kata Eugene Wigner, ini alasannya apa ini? Alasannya apa? Sampai segitunya. Berapa banyak matahari di alam semesta ini nggak terhingga, Bapak Ibu. Semua itu agar tarikan matahari ke matahari kita itu pas, kemudian daya gravitasi yang kemudian diberikan matahari kepada bumi kita pas. Dan terjadilah kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Kita bisa jalan, kita bisa melayarkan kapal kita di atas laut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Luar biasa. Ya, ini nggak masuk akal. Ini semua hitungannya persis, presisi, tepat. Ini kalau dihitung semua 0,0 sekian detiknya itu pas, Bapak Ibu, tepat. Kalau nggak tepat nggak bisa. Ya. Tapi alasannya tidak bisa dicari. Kenapa? Untuk apa? Kecuali kembali ke sini tadi. Mana tadi dia? Kecuali ini. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Apa Ibu? Ya, kalau sudah cinta sudah nggak ada. Sudah nggak ada reason untuk itu. Ya, sudah tidak ada alasan untuk itu, Bapak Ibu. Ya, tidak ada alasan. Ya. The unreasonable effectiveness. Saya terpaku dengan judulnya dan saya terpaku dengan isi jurnal ini. The unreasonable effectiveness of mathematics. Nggak masuk akal alasannya itu. Belum lagi yang lain kalau kita bicara yang lain, ya banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi jadi ayat ini, ayat 67 ayat 15 ini betapa mahal biaya yang Allah sediakan, keluarkan untuk kita, sekedar kita bisa melangkahkan kaki kita kanan maju kiri, mahal sekali Bapak Ibu di atas bumi ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini gambarnya. Ini salah satu galaksi saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Galaksi ya dengan galaksi lain itu saling terhubung dalam satu bentuk tatanan dalam ilmu astronomi, namanya adalah cluster, ya, galaksi itu. Kemudian cluster dengan cluster yang lain terhubung dalam satu gravitasi, namanya supercluster. Supercluster dengan super cluster yang lain itu punya daya tolak, ya, daya tolak. 1 detiknya, kalau saya tidak salah ingat, itu 1,3 meter setiap detiknya, saling menolak, ya, saling menolak. Jadi daya tarik tadi diimbangi dengan daya tolak supercluster. Nah, itu penemuan besar yang ditemukan Edwin Hubble tahun 1979, Bapak Ibu. Edwin P. Hubble. 1979 sampai 82. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penemuan itu. Kemudian namanya, B-nya 2 ya, bukan 1, itu B-nya 2. Kemudian namanya diabadikan menjadi teleskop terbesar di dunia, yaitu teleskop Hubble, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena dia yang menemukan pergeseran supercluster itu. Jadi alam semesta ini masih berkembang terus tanpa batas. Seperti balon ya, kalau balon ditiup terus akan pecah. Tapi ini sudah 4, sekian miliar tahun tidak pecah-pecah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu semua untuk menjaga daya tarik gravitasi tadi itu ada daya tolaknya, Bapak Ibu. Luar biasa. Maka itu seandainya di alam semesta ini cuma ada kehidupan di atas muka bumi kita, betapa cintanya Allah sama Anda, sama saya. Kalaupun ada kehidupan lain, itu juga cinta Allah itu nggak tanggung-tanggung. Segitu mahalnya Allah siapkan semua perangkat hidup ini untuk Anda, untuk saya, untuk kita. Bahkan cuma untuk bisa berjalan saja, Bapak Ibu. Bahkan untuk hanya bisa berjalan saja, ya. Di mana bumi kita di tengah galaksi ini, Bapak Ibu? Di mana bumi kita? Ini dia di sini nih. 1 titik. Bahkan nggak kelihatan, Bapak Ibu yang dirahmati. Nggak kelihatan sama sekali.
di bumi kita nih, ya. Adanya di situ. Ya, adanya di situ. The unreasonable effectiveness of mathematics in natural science. Ya. Nggak masuk akal alasannya nih. Ya. Nggak masuk akal. Alasannya cuma satu, cinta. Cinta. Kalau sudah cinta nggak ada alasan lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi betapa sombongnya kita kalau kita mematikan basiroh tadi itu, surat Al-Qiyamah tadi itu, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama azirah. Jiwa kita ini meronta untuk kembali kepada Allah. Ya. Hak milik, hak pakai, hak pinjam tadi itu, Bapak Ibu. Amat kerdil kita kalau kita bersikukuh dengan hak milik kita. Ya. Berapa besar yang bisa kita miliki dia dibandingkan dengan kepemilikan Allah. Ya, betapa kecilnya kita. Jangankan kita, bumi kita nggak ada apa-apanya di tengah alam semesta ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi tadi bahasa cinta yang Allah berikan kepada kita, bahkan hanya untuk sekedar melangkahkan kaki kita di atas muka bumi ini. Ya, huwallazi huwallazi ja'alalakumul ardo zalula tadi ya, Quran surat 67, surat Al-Mulk tadi, zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Bahkan makanlah apa yang ada di atas bumi ini dan kita bisa berjalan, ya. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dialah yang memiliki kekuatan sehingga menjadikan laut itu bisa tunduk sehingga kita bisa berlayar di atasnya. Ya, karena apa? Karena adanya gravitasi yang pas, ya, exactly pas, tidak kurang 0,0 sekian detik pun atau 0,0 sekian apapun ukurannya, tidak kurang sedikit atau tidak lebih sedikit, pas, persis, Bapak Ibu. Ya, tapi yang harus kita pahami, semua itu tidak terlepas dari segala sesuatu yang ada di luar angkasa sana, yang juga tarik menarik sehingga bumi kita bisa seperti ini, Bapak Ibu. Dan bahkan ada daya dorong pada super cluster. Ya, setelah cluster, super cluster. Masya Allah, Masya Allah. Nggak sederhana rupanya berjalan kaki di atas muka bumi ini. Ya, Pak Rodian kan suka goes, ya, goes, ya, yang goes, yang riding naik motor atau yang touring naik motor, itu Bapak Ibu tidak murah bumi ini, ya. Allah ciptakan seperti itu untuk kita, untuk saya, untuk Anda, ya. Sekarang sudah jam 6:30, saya pikir kita cukupkan ya, Pak Rodian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan penyegaran bagi yang sudah pernah kita sampaikan ini, dan bagi yang baru mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pandangan baru. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Rodian, Pak Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasi waktunya, jadi jangan terlalu panjang karena di sini cukup banyak. Alhamdulillah pagi ini sudah 381 partisipannya. Jadi mari silahkan yang mau ini silahkan mengacungkan tangan atau bisa lewat ya, monggo. Pertama ada Pak Muhari, ada lagi yang lain, biar nanti kita sekaligus 3 per 3 orang gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, silakan Pak. Itu ada Pak Rusdianto juga, Bu Miko. Oh ya, maaf, ada Pak Rusdianto dulu yang pertama ya. Baik, sudah 3 orang, kita mulai. Pak Rusdianto, monggo Pak Rusdianto. Masih di mute Pak Rusdi. Pak Rusdi. Sepertinya belum siap. Kita geser dulu ke Pak Muhari. Pak Muhari, monggo Pak Muhari. Masih di mute Pak Muhari. Masih mencari juga nih. Masih di mute Pak. Pak Muhari masih di mute. Masih di mute Pak. Pak Muhari, tumben ini.
Masih di mute Pak Bung. Pak Rusdianto barangkali Pak Rodian. Oke, kita kembali ke Pak Rusdianto dulu ya. Pak Rusdianto, monggo. Pak Rusdianto. Oh, oke, sebentar. Harus nah, coba Pak, silakan. Nah, ini Pak, saya nggak bisa ngomong karena dimut dari pusat ini tadi kayaknya. Iya, betul. Iya, oke. Oke, ya, Tadi kita saya balik Pak Rusdianto nggak bisa, dulu, Pak Rusdi. Monggo Pak Rusdi dulu, Pak Rusdianto. Oke, Ya, Pak, monggo. ya. Silakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih. Mulai tadi saya mencet nggak bisa. Nggih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah pagi ini yang luar biasa. Di Al-Quran ada ayat, lihatlah, adakah yang tidak seimbang dari ciptaan Allah. Kemudian lihatlah sekali lagi, apakah ada yang tidak seimbang dari ciptaan Allah. Niscaya matamu akan lelah. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Artinya ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu memang sangat luar biasa dan seimbang. Dan itu benar bahwa itu sangat luar biasa. Contohnya saja air hujan yang diturunkan. Kalau kita pakai teknologi bagaimana menaikkan uap air itu ke atas, ya, kemudian mengumpulkan uap air yang di atas itu, kemudian diturunkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh manusia untuk itu. Dan itu karena bahasa cintalah Allah memberikan itu semua dengan gratis. Itu saja Pak, hanya ingin unek-unek saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Muhari, lanjutkan dulu. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya memang betul-betul terpesona dengan Pak Ustadz Doni dan Al-Quran ini. Ini saya beri pengantar sedikit dulu. Dulu saya itu, Fir'aun itu masih hanya apa ya? Hanya sesuatu yang diketahui sejak SD, SMP, saya tahu Fir'aun ini saya tahu. Kemudian setelah ditemukan jenazahnya, wah berarti Fir'aun itu memang ada, itu memang dulu itu gitu. Jadi riwayat Fir'aun itu saya dulu nggak terlalu perhatikan gitu loh, ya sejarah saja gitu. Tapi saya nggak ngerti itu dari mana, Fir'aun ini siapa, terus asal-usulnya bagaimana. Tapi setelah disembuhkan jenazahnya, waduh, berarti Al-Quran ini sumber informasi, berarti ini Al-Quran ini. Jadi jenazah diambil di Laut Merah, itu membuktikan bahwa memang dulu Fir'aun ada. Dan jenazahnya utuh sekarang ada di Mesir sana sekarang. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah itu mengiris bulan, itu saya juga nggak terlalu itu bagaimana bagi saya pikir gitu ya. Dulu tapi itu. Nah setelah astronot sampai ke bulan melihat irisan itu, wah berarti ini sesuatu yang serius ini bagi saya. Nah itulah makanya Al-Quran itu betul-betul, waduh, saya kalau nanti dibangkitkan jangan sampai jajar sama Fir'aun, itu bisa keseret saya nanti itu. Makanya wah sekarang saya memang betul-betul menjaga diri betul ini Pak Ustadz. Nah kemudian dari situ kemudian saya usul begini Pak Ustadz. Yang pertama mengenai Pak Ustadz itu kalau tausiah ada bahasa Inggrisnya. Nah saya usul ada bahasa Arabnya Pak Ustadz. Oh. Saya nyesal dulu Pak Ustadz. Ketika masih remaja, masih kuliah itu tidak ada yang ngarahkan supaya bisa bahasa Arab. Sekarang, waduh, saya menyesal betul. Saya taunya hanya
la dan naam gitu aja sekarang. Kayak yang lainnya nggak tahu saya. Jadi mohon Pak Ustadz kalau seperti biasanya ada bahasa Inggrisnya dan juga ada bahasa Arabnya. Ya. Terus yang kedua, Pak, saya usul yang kedua gini. Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Doni itu sepanjang waktu, sepanjang tahun itu enggak ada istirahatnya kayaknya. Dan itu enggak bisa. Saya sayang dengan Pak Ustadz ini karena tausiah Al-Qur'an ini saya tunggu betul itu. Jadi mohon pengurusnya itu memikirkan bagaimana meliburkan Pak Ustadz ini supaya bisa refreshing atau bagaimana begitu. Kalau profesor itu loh ngajar ya, itu hanya 3 bulan Pak Ustadz. Per semester hanya 3 bulan. Yang 3 bulan itu libur beliau itu. Lah Pak Ustadz ini enggak. Mulai Desember sampai sekarang itu sepanjang minggu 2 kali, belum di masjid lain, belum di tempat-tempat lain. Lah itu harus mempersiapkan tausiahnya. Jadi mohon maaf Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus, terutama Ibu Nini ini. Ibu Nini ini guru bahasa Inggris Ibu Nini itu. Jadi mohon dipertimbangkan ada liburnya lah Pak Ustadz ini supaya ya refreshing. Mari kita jaga bersama Pak Ustadz ini, kita iman bersama. Libur bersama Pak Muhari ke Bali, kita libur bersama-sama. Oh, siap, insya Allah siap. Kalau kita libur itu sudah, Pak. Lah, Pak Ustadz ini loh sepanjang hari bulan itu sampai sekarang ini menjelang bulan Desember. Tidak pernah libur Pak Ustadz itu memberitahu ya, walaupun juga pahalanya juga numpuk itu. Pak Muhari sayang sekali sama Ustadz. Loh iya, saya tunggu ini. Coba tanya Buni itu. Saya berusaha pokoknya tidak akan bolos dari sini. Nah, makanya saya juga mengeman Pak Ustadz itu, makanya harus diberi libur juga Pak Ustadz itu. Demikian Pak, terima kasih, mohon maaf kalau terima ini. Kasih, Pak Muhari, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhari. Berikutnya Pak Miko ya. Ibu. Apa Ibu nih? Ibu ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lukman, panitia sama Bapak Ibu semuanya. Saya ini hanya sekedar mau sharing pengalaman saya. Berbekal pada separuh syukur, iman adalah separuh syukur dan separuh sabar. Kalau tadi Ustadz Doni utarakan, wah, syukur saya sampai saat ini sampai saya mau nangis, Ustadz. Betul. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kalau tiap Ustadz buka kitab Allah, buka Al-Quran, membahasnya dan mentadaburinya, saya semakin kalau sholat malam itu selalu menangis. Menangis apa Ustadz? Saya takut bahwa nikmat dan rahmat itu hilang dari saya dan menjauh dari saya. Terus kemudian Ustadz bilang bahwa Nabi tidak mendapatkan wahyu berapa lama itu. Saya juga takut seperti itu Ustadz. Karena apa? Pribadi saya, dari sejak saya punya problem dalam rumah tangga, saya pasrah semuanya, saya kasihkan kepada Allah. Mengenai masa depan anak saya, titipan Allah, saya tidak tahu itu masa depannya seperti apa. Saya hanya bisa bersujud, menangis. Semua pasrah pada Allah. Alhamdulillah sekarang mereka sudah mapan masing-masing. Alhamdulillah banget Ustaz. Dan pengalaman kedua saya adalah setiap doa saya terkabulkan, Ustaz. Saya takut kalau itu hilang semuanya gitu loh Ustaz. Setiap saya juga takut bahwa apa yang diberikan Allah ini hanya sebatas di dunia gitu loh Ustadz, tidak di akhirat gitu loh. Karena apa? Karena setiap saya sebenarnya nggak boleh seperti ini, saya takut riak. Saya ngasih orang, saya dapat 2 atau 3 kali dari itu Ustadz. Saya memberikan makan, siang itu juga atau sore itu juga saya dapat kiriman makanan Ustadz.
Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya hanya dari kemarin saya mau WA kok, kalau mau saya ngomong kok kelamaan, yang lainnya nggak dapat, terus saya mau WA, aku takut. Pengalaman ketiga adalah ketika saya anak-anak sekolah. Saya hanya bisa, kamu mau yang mana? Terus kemudian saya hadirkan, sekolahan itu hadir terus di dalam pikiran saya. Kalau sekolahan itu tidak hadir, Ustadz, saya lewat. Saya masukkan dalam pikiran saya hanya bisa memohon, ya Allah, ini mungkin masa depan anak saya. Kemudian alhamdulillah dia masuk sampai sekolah perguruan tinggi pun sama. Dia kesini dia tidak terima, tapi terakhir saya minta jurusan ini, kamu harus mau, nak. Kamu pilih pilihanmu yang pertama boleh, kedua boleh, pilihan mama yang ketiga nggak apa-apa. Taruh, saya bilang gitu. Kemudian alhamdulillah masuk di dalam pilihan yang saya sampaikan. Anak nomor 1 dan nomor 2 sama saya kan punya 2 orang anak. Semuanya terkabulkan. Nah ini Ustaz, saya takut. Itu Ustaz, itu aja Ustaz. Jadi saya berpikir Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak, dan Allah Maha kasih dan sayang. Nah, doa kasih sayang ini saya umroh itu Ustaz, saya kan satu kelompok dengan ibu-ibu yang tidak bisa membaca, tidak bisa apa-apa, tapi dia hanya tahu uang. Kebetulan dia hilang dalam satu grup saya bilang sama Ustadznya, sudah saya yang cari Ustadz. Saya hanya bilang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kasih sayangmu, ya Allah. Saya kehilangan ibu ini, dia tidak tahu apa, dia tidak apa, umurnya sudah tua, kasihanilah kami, Allah, saya bilang gitu. Tahu-tahu kerumunan itu membuka, terus orang itu di depan saya, Ustadz. Saya hanya bisa takbir gitu aja, Ustadz. Itu Ustadz, saya nggak mau panjang lebar, mungkin banyak sekali yang saya dapatkan dari Allah, bahwa Allah itu Maha kasih sayang dengan kita. Semua yang diciptakan hanya untuk manusia kembali adalah ke surga. Maka kalau kita tidak menuntut ke surga, tidak menambah ibadah kita, tidak meningkatkan amal-amalan kita, sungguh sayang. Itu aja Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Maaf saya curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi Pak Rusdianto ya, surat Al-Mulk, beliau mengutip surat ke-67. Tadi juga kita bahas surat yang sama. Yang dimaksud tadi adalah ayat ke-3 dan ayat ke-4. Jadi di pertengahan ayat itu, allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 langit itu. Ya, satu langit aja nggak selesai kita mempelajarinya sampai hari ini. Ya, apalagi 7 lapis langit. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi kalian perhatikan, lihat langit itu sampai capek matamu gak akan ada kesalahan. Coba setelah capek istirahat, lihat lagi sampai capek lagi gak akan ada kesalahan apapun. Jadi memang presisi betul-betul tepat, detail sampai 0,0 sekiannya itu. Kalau enggak terjadi kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini bersambung dengan apa yang disampaikan Bu Dini tadi, bahwa Allah itu tahu semuanya. Allah itu tahu semuanya. Ya, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, Allah tahu semuanya. Maka itu pada ayat ke-13-nya di surat yang sama, surat 67 ini, wa sirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Kita keluarkan omongan kita lewat tutur kata kita, ataupun tidak, kita simpan di dalam. Allah tahu apa yang ada di dalam itu. Bapak Ibu yang dirahmati, Allah tuh tahu. Jadi maksud saya sudahlah ya, tadi seperti Bu Dini sampaikan, pasrahkan sama Allah semuanya. Ini sebetulnya inti dari kalimat berikutnya nanti di ayat berikutnya, yaitu Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Kata-kata as-somad
cuma 1 kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas ini. Cuma 1 kali. Nama-nama Allah yang lain kan ada 99 ya. Yang 98 disebut berkali-kali. Yang 90 yang satu ini, yaitu cuma pada surat 112 ini, tempat bergantung. Allahus Somad, cuma 1. Ya. Jadi betul-betul kalau kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa, seperti yang disampaikan Bu Dini tadi. Karena memang tidak ada yang lain, tidak ada yang lain yang tahu, tidak ada yang lain yang sanggup, yang bisa apapun itu. Kita mungkin merasa masalah kita berat, kita mungkin merasa masalah kita sulit, tapi sekali lagi itu karena kita tidak tahu bahwa Allah itu lebih kuasa daripada itu semua, jauh lebih berkuasa daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian untuk juga Bu Dini, tambahannya adalah Quran surat ke-6 ya, surat Al-An'am ya Bu ya. Ayat yang ke-160. 160. Surat Al-An'am 160. Jadi kalimat Allah begini. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini juga bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Barang siapa berbuat kebaikan, itu akan menerima 10 balasan. 10 balasan. Nah, sementara kalau dia berbuat keburukan, maka dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau keburukan 1 balas 1, kebaikan 1 dibalas 10. Nah, boleh jadi 10 itu adalah insya Allah persekotnya itu yang tadi Ibu ceritakan, kita dapatkan di dunia ini. Nah, yang harus kita lakukan tentu saja Bu, bersyukur. Ya, bersyukur. Artinya, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kembalikan ke situ dan sampaikan ke dalam diri kita betapa betul firman Allah Subhanahu wa taala ini, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Sisanya nanti disampaikan atau dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat yang lebih baik, yang lebih besar, yang belum pernah terlintas dalam pikiran kita, belum pernah terfikirkan dalam pikiran kita. Kemudian menjawab Pak Muhari, terima kasih Pak Muhari, perhatian Bapak, mudah-mudahan seperti cita-cita Pak Muhari bisa selamat hidup di dunia ini sampai masuk ke dalam surga nanti. Kalau sudah di dalam surga, tolong cari saya juga nanti. Seperti kebalik Pak Ustadz, kebalik. Cari saya biar kita bareng-bareng nanti bisa. Amin. Ya, bisa makan dan minum-minum bareng-bareng ya. Liburan tanpa henti nanti di sana. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Muhari, saya tambahkan, Pak Ustadz itu dapat karunia, tidak pernah merasa capek, tidak. Seperti ayat kursi Allah itu tidak pernah capek, tidak pernah mengantuk. Nah, Ustadz itu dikaruniai kekuatan, jadi energinya luar biasa. Alhamdulillah. Saya pernah mendengar cerita kalau Pak Ustadz mencari materi itu bisa sampai jam 2 ya Ustadz ya. Jam 2 sampai. Iya. Habis itu pagi itu lanjut dengan acara ini itu luar biasa. Jadi saya melihatnya, saya pernah dengar dari Ustadz juga Ustadz di di tempat Ustadz dulu belajar itu ada Ustadz yang tidak pernah tidur ya Ustadz ya. Selalu artinya tidur sedikit tapi penuh energinya. Nah, saya melihat Ustadz itu seperti itu Pak. Jadi belum mendoakan Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu mendapatkan kurnia Allah. Amin. Dan MMP semakin jaya dan Amin. Baik, selanjutnya kita sesi kedua. Ini ada satu Ari Jatmiko. Ibu Ari ya? Ya. Ibu, monggo Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan ini untuk berbicara. Hari ini membuat saya merinding juga. Ya sebenarnya setiap kali Ustadz sampaikan itu membuat saya merinding gitu ya.
dari kajian-kajian sebelumnya juga artinya Ustadz ini pandai menggiring kita, memahamkan kita gitu ya tentang Al-Quran, isi Al-Quran. Ini tadi yang membuat saya merinding itu ketika Ustadz menyampaikan bahwa agar kita bisa berjalan gitu ya. Artinya kita bisa berjalan ini biayanya sangat besar. Artinya Allah itu harus menciptakan menahan matahari, menahan ini planet-planet. Akhirnya saya juga teringat ketika mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Museum Al-Quran di Madinah. Waktu itu ketika diputarkan video tentang Angkasa Raya, saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ketika saya melihat bahwa matahari yang kita anggap yang paling besar, ternyata di luar itu jauh banyak yang lebih besar lagi gitu. Nah, artinya bahwa matahari yang kita anggap besar ternyata sekecil itu. Apalagi dengan kita gitu. Kita bukan apa-apa gitu. Nah, itu akhirnya apa ya, kalau kita mau sombong itu apa yang kita sombongkan gitu. Nah, itu yang ada pada diri saya, yang saya rasakan, Ustaz. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang raise hand lagi. Silakan Pak Ustadz ditanggapi. Baik, betul sekali Bu Ari. Jadi memang luar biasa ya kalau kita merenungi. Belum tentulah orang bisa datang ke 300. Kalau kita merenungi kasih sayang Allah, cinta Allah sama kita nih, kita akan kita akan malu gitu ya, kita akan malu. Maka ada kalimat itu dulu yang masih melekat juga di kepala saya. Seandainya kita tahu bagaimana Allah mengatur dan membuat semua teratur untuk kehidupan kita, niscaya kita akan meleleh karena kasih sayangnya, gitu ya. Karena sadar akan perhatian dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kita. Jadi satu aspek nggak cukup, aspek berikutnya nggak selesai, nggak habis kalau kita mengupas itu semua. Dan itu semua karena cinta. Gitu ya. Kenapa Allah jadikan kita manusia ini? Kenapa Allah jadikan ibu sebagai manusia bukan sebagai tumbuhan? Coba. Kalau ibu dijadikan tumbuhan, begitu dipetik orang habis, nggak ada lagi di alam semesta ini. Tapi Allah pilih ibu dari sekian banyak kemungkinan menjadi manusia, bisa merasakan, bisa mengenal Allah, bisa merasakan nikmat, bisa bersyukur. Syukur itu sendiri adalah sebuah bentuk rasa yang harus disyukuri juga, karena kalau kita dijadikan tumbuhan gimana coba? Atau kita dijadikan hewan misalkan, jadikan ayam coba, begitu disembelih hilang kita dari alam semesta ini. Tapi kita dijadikan manusia, makhluk yang luar biasa ini. Walaupun kita mati, itu kita pindah saja. Mati lagi, hari kiamat pindah lagi. Kitanya terus ada sampai selama-lamanya, sampai tidak terbatas, tidak terhingga. Ya. Dari mana semua itu? Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Jadi tidak perlu kita berkecil hati, sambil tidak perlu kita sombong. Nah, itu dua ya. Jadi tidak perlu kita tinggi hati. Kita ini nggak signifikan kita. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya, MMK ini begitu juga. MMK itu nggak ada apa-apa. Saya nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu, ini Allah yang ngasih ke kita. Kita tuh berhutang sama Allah. Kita berhutang sama Allah. Ya, Allah lah yang memberikan karunia itu kepada kita semua, bukan saya, bukan kita, bukan MMK, bukan pengurus, tidak ada, semuanya nggak ada. Semuanya adalah Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi betul sekali Bu Ari, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang bahagia, ya, yang riang gembira berjumpa dengan Allah. Terima kasih Bu Ari. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya ada Ibu Husnul Khotimah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betapa tadi saya mendengarkan yang disampaikan Ustaz tentang dalu lam famsu fi manakibiha.
Betapa saya selama ini hanya mengartikan bahwa seolah-olah pergilah kamu ke tempat lain, pergilah kamu negara lain, berjalan-jalanlah, ambillah sedikit bagian dari rezekinya. Hanya sekedar begitu aja, Ustaz, gitu. Padahal sesungguhnya, Masya Allah, betapa Allah telah mempersiapkan sedetil-detilnya, begitu ya, tentang bagaimana kecocokan langkah kita ke tempat baru, langkah kaki kita, klik hati kita, sampai hal-hal gravitasi seperti itu ya. Masya Allah, itu hanya dari satu kata dalulan begitu saja, belum yang lain gitu. Itulah Masya Allah, luar biasanya luasnya bagaimana kita menafsiri apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran ini begitu. Itu juga dengan basirah, Ustaz ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Betapa sesungguhnya setiap diri itu harusnya memang mempunyai basirah gitu ya. Walaupun di ayat lain disampaikan langadil kafaru sawan alim andar tahum amlam tundirhum la yu'minun, Ustaz ya. Kadang-kadang memang sengaja menutup mata. Apakah berarti ketika katakanlah umpamanya saya sendiri gitu ya, hari ini ada sesuatu, ada hal amalan yang kita tidak tidak bisa dalam ketaatan, itu berarti juga saat itu saya sedang tidak mempunyai basirah tentang itu begitu, Ustaz ya. Jadi bagaimana saya memperbaiki setiap harinya tentang amalan-amalan saya seperti itu. Apakah demikian, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya. Jadi Bu Husnul Khotimah betul sekali, kata-kata zalula itu luar biasa ya. Allah menyiapkan semuanya agar kita bisa istilahnya berjalan di atas muka bumi ini. Yaitu biaya yang amat mahal, tidak sanggup kita menghitungnya, apalagi kalau menggantinya gitu, membayarnya. Belum lagi yang lainnya ya, oksigen, kemudian semuanya lah ya, semuanya hanya milik Allah saja. Jadi kita tuh cuma meninggalkan satu kata ya, yang bisa kita katakan itu hanya alhamdulillah ya. Segala puji itu memang betul-betul punya Allah saja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan untuk alhamdulillah saya dapat ini, bukan itu, tapi alhamdulillah. Pujian itu cuma milik Allah. Cuma milik Allah. Dengan begitu supaya kita malu kalau kita pengen mencari pujian. Supaya kita malu kalau kita menjadi hambanya pujian gitu. Menjadi malu kita. Ini cuma milik Allah. Cuma milik Allah. Sudah. Ya. Yang penting hubungan kita dengan Allah. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi kata-kata zalulan itu juga sudah cukup meluruhkan hati kita. Nah, demikian pula basirah tadi Bu Husnul sampaikan betul sekali. Pada ayat berikutnya itu juga jelas walau alqa ma'azirah. Jadi manusia itu berusaha untuk memiliki alasan, berbagai macam alasan agar mematikan basirahnya itu. Enggak juga, yang kan saya butuh hidup. Saya butuh ini, saya butuh ini gitu ya. Padahal semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seiring sejalan nggak ada masalahnya. Bahkan lebih baik kalau kita seiring sejalan, apa yang kita ikhtiarkan di dunia. Kalau gagal ikhtiar lagi, kalau gagal coba lagi. Tapi tetap itu semua di atas koridor mengenal Allah gitu ya. Kembali kepada Allah, hasil itu milik Allah, nggak ada masalah. Ya, kalau gagal dapat pahalanya, dapat barokahnya. Kalau berhasil dapat bonusnya, berhasilnya, syukurnya, prosesnya. Kalau gagal lagi, bangkit lagi, ya Allah, hanya kepada Engkau hamba memohon. Nggak ada persoalan. Jadi jatuh atau bangun kita di atas dunia ini, selama kita berpegang kepada Allah, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Ya, istilahnya W.S. Rendra itu dalam puisinya yang panjang itu, ketika langit dan bumi ketika langit dan bumi berpadu, maka duka dan bahagia sama saja. Sama saja. Ketika langit dan bumi, maksudnya ketika kita mengenal Allah, maka duka dan bahagia itu sama aja. Sama. Karena semua adalah pemberian Allah. Nah, ketika satu waktu kita sebagai manusia ini lupa, ya misalkan lupa melakukan ketaatan, namanya juga kita manusia, diambil dari kata insan, diambil dari kata nas, yang akar katanya sama dengan nasihat, yang artinya lupa. Ya, jadi
Al-insan makanul khoto wal nisyan. Nisyan diambil dari kata an-nas juga, akar kata yang sama dengan kita manusia. Memang sifat kita itu lupa, itu sifat kita. Nah, begitu kita lupa, begitu kita ingat, langsung kita bertobat kepada Allah. Itulah hebatnya kita. Itulah kualitas kita. Ya, Quran surat ketiga 133, 134 sampai 135. Salah satu ciri orang bertakwa adalah wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ketika dia lupa, dia keliru, kemudian dia berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ketika dia ingat, langsung dia bilang zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, langsung mohon ampun terhadap kekeliruan atau kealpaannya tersebut. Ya, jadi insya Allah semuanya baik. Husnul khatimah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kurang Ustaz. Terima kasih. Belum ada lagi yang ini menyampaikan sharingnya. Kalau belum ada, Pak Ustadz, saya tuh pengen ini, ya, belum ada ya. Tadi sekilas tadi ada Ibu Hendratini tadi ngangkat tangan terus hilang lagi. Barangkali ingin menyampaikan sharing. Bu Hendratini ya. Ya, sekilas tadi. Belum ada. Ini sudah lewat, barangkali udah nggak sengaja barangkali. Silakan. Ya, sambil menunggu, kita masih sayang nih banyak waktu untuk ini. Ustaz, maaf Pak Rodian, maaf sebelum ini tadi saya sempat kirim chat ke Pak Rodian dan Pak Lukman tuh di Zoom. Oh, di Zoom. Ya. Ada nggak yang dari saya? Bentar, Ustaz. Ada direct message yang saya kirim. Saya belum ada, Ustaz. Oh, belum ada ya? Iya. Bentar ini. Belum ada, Ustaz. Iya, di saya juga belum kelihatan, Ustaz. Apa ketutup sama yang lain? Oh gitu, ketutup kayaknya. Jadi ini cuma saya kirim ya. Silakan Bapak Ibu yang lain sambil menyiapkan diri, barangkali ada yang mau sharing. Saya tuh ini selalu terkagum-kagumnya orang yang hafal Al-Quran, yang dengan Ustadz itu. Ustadz, kenapa kalau setiap kali misalnya Ustadz menyebutkan surat apa, ayat berapa, itu seperti apa tergambarnya gitu di dalam benak Ustadz itu? Karena selalu lihat di pojok kanan halaman paling atas, nah sepertinya tergambar gitu Ustadz. Jadi sambil menunggu ini Ustadz, Iya, jadi di dalam metode menghafal itu kan ada beberapa metode ya, para Dian, Bapak Ibu. Ada metode mendengar. Jadi ada orang yang audio ya. Jadi dia mendengar itu cepat gitu. Ada lagi metode membaca berulang-ulang maksudnya. Jadi misalkan hafalkan surat apa misalkan Alhamdulillahirrahmanirrahim diulang sekian banyak kali, sekian puluh kali gitu. Ada lagi metode menulis, dan ini sangat jarang ya. Jadi dia menulis. Jadi dia nanti punya Al-Quran sendiri hasil tulisan dia. Nah, ada lagi metode memahami, ya mempelajari gitu. Nah, itu agak lama metode itu. Jadi satu ayat sambil dihafalkan, dipahami, terus jadinya teringat sampai tempatnya, sampai ininya teringat, terus juga maknanya, isinya ini teringat. Ya. Tapi sebetulnya yang paling baik itu adalah yang keempat, metode keempat. Jadi satu ayat umpamanya tadi surat Tabarok misalkan, surat ke-67 misalkan. Itu kan memahaminya butuh waktu lama, butuh dilihatin gitu ya. Oh ini toh, cari baca tafsirnya, baca ininya, oh maksudnya ini, apa kata dalam bahasa Arabnya, apa ini gitu kan. Nah itu lama-lama melekatkan ke dalam diri kita ininya tapi memang butuh kesabaran supaya bisa banyak gitu, supaya bisa banyak. Itu mungkin salah satu
anunya Pak, apa tipsnya? Jadi masing-masing ada ininya ya Ustaz ya. Cara tergantung orangnya juga gitu Ustaz ya. Betul, Kemampuan untuk menangkapnya, di mana dia yang paling kuat untuk bisa menangkapnya itu ya. Iya, persis Pak, persis. Ya saya juga boleh nyambung sedikit Pak? Ya, monggo silakan. Ya menyambung pertanyaan Pak Rodian tadi, Tat, Afan, berarti terkait betapa pentingnya apa yang ada dalam Al-Quran itu sebaiknya kita apakah hampir wajib gitu belajar tafsirnya, Tat? Oh iya, baik. Jadi yang wajib itu sebetulnya putus-putus ya. Iya, yang wajib itu sebetulnya tadaburnya bukan tafsirnya ya, karena Quran surat keempat ayat 82 itu ya. Surat An-Nisa ayat 82 itu kalimatnya umum. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah manusia tidak mentadabburi Al-Qur'an? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya pertanyaan yang istilahnya mengharuskan kita untuk mentadabburi Quran gitu. Nah, kalau tadabbur itu seperti yang kita lakukan sekarang. Tidak banyak tidak banyak membuka kalimat-kalimat yang membutuhkan tafsir. Nah, tapi kalau kita sudah membutuhkan tafsir, maka kita harus buka tafsir. Jadi sebetulnya yang wajib itu tadaburnya. Jadi ngaji seperti ini, ya ngaji seperti ini sebetulnya wajib karena kita harus paham Al-Quran. Quran surat ke-6 ayat 25 Al-An'am itu ya, ayyafqahuhu, agar kita paham isinya. Tapi kalau tafsirnya itu mungkin biarkan para guru-guru kita yang ya Ustaz. Allah. Ustaz, sudah ada yang raise hand, itu Ibu Tuti. Monggo Ibu Tuti silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rodian, Nak Ustadz. Ya, ini aja saya pengen sharing sedikit saja. Saya itu terkait tadi dengan kasih sayang Allah yang maha, udah nggak bisa disebutkan lagi mahanya sebesar apa. Saya itu berusaha untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur. Nah, bersyukurnya tuh ya Allah, ini semua sudah disediakan sama Allah. Semua sudah istilahnya disediakan. Nggak bisa ngomong saya. Itu saya akhirnya itu jadi malu untuk berdoa, untuk meminta lagi kepada Allah itu malu. Tadi Nak Ustadz nyebut kata-kata malu, saya jadi ingat. Saya itu malu untuk meminta lagi kepada Allah itu. Nah, kadang-kadang saya suka kalau sedang ngobrol sama teman-teman, ada kebetulan ada yang ahli di agama juga. Saya cerita bahwa saya itu malu berdoa, meminta lagi kepada Allah itu. Saya malah ditegur, Ustadz. Bu Tuti salah, katanya. Allah itu paling suka kalau umatnya meminta. Nah, saya akhirnya sekarang jadi berdoa, Ustadz, untuk meminta. Begitu aja saya sharingnya. Mohon tanggapan barangkali. Ya, silakan Ustadz. Ya, jadi betul sekali Bu Tuti. Jadi sebetulnya doa itu banyak kita keliru akan kalimat doa. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang memang saya pribadi punya misi besar untuk bisa merevolusi kata-kata doa itu. Jadi ada kekeliruan besar di situ. Bahwa doa itu sebetulnya bukan minta. Doa itu bukan minta. Doa itu menyeru, manggil. Ya, doa itu manggil. Contoh begini, umpamanya Pak Rodian misalkan ya. Pak Rodian misalkan memiliki satu botol air di sisinya Pak Rodian. Nah, saya pengen air itu. Ketika saya minta air itu ke Pak Rodian, itu sebetulnya bukan doa namanya, itu tolab. Makanya kata-kata ilmu itu tolabul ilmi, menuntut ilmu.
Menuntut ilmu. Jadi kita berguru nih. Itu bukan untuk gurunya, tapi untuk ilmunya. Gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau tolab itu artinya minta apa yang kita butuhkan ada di sisi si yang kita minta itu. Sementara doa di dalam bahasa Arab diambil dari kata da'a yad'u du'uan, du'aan itu menyeru, manggil. Maka itu seseorang penyeru itu namanya da'i. Seruannya namanya dakwah. Akar katanya sama tuh, doa. Ya. Jadi begitu seseorang berdoa, sebetulnya dia sedang memanggil Allah. Memanggil Allah. Ya Allah, sendal saya kok hilang ya Allah. Nah gitu. Tapi dia tidak terlalu dia tidak penting sama sendalnya. Dia menjadikan sendal itu sebagai alasan supaya bisa manggil Allah. Nah, itu hebatnya kita manusia itu, sampai sendal yang cuma 10.000 perak kita bisa langsung direct sama Allah. Direct sama Allah. Tapi sendalnya itu terserah mau ada lagi, mau nggak ada lagi, itu tidak penting lagi. Karena doa. Tapi kalau yang penting adalah sendalnya, itu tolak namanya. Itu tolak. Ya. Atau ya tolak atau tulub, ya. Jamaknya tulub. Tapi tolak itu artinya kita pengen apa yang ada di situ. Bukan orangnya, bukan sosoknya, tapi apa yang dia miliki. Seperti ilmu, ya, tolabul ilmi. Nah, jadi sebetulnya berdoa, Ibu Tuti dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu sarana. Allah misalkan gini, Allah izinkan sendal kita hilang, cuma 10.000 perak, sudah butut, sendal kita hilang. Allah izinkan dia hilang. Harusnya kita gembira, Masya Allah, 10.000 perak sudah butut, bisa jadi sarana, wasilah untuk saya manggil Allah. Dahsyat sekali. Ya Allah, sendal saya hilang, ya Allah. Ya Allah, jadi saksi. 10.000 perak. Apa kita butuh sama sendalnya? Nggak butuh. Bapak Ibu, nggak butuh. Tapi kita bisa direct kepada Allah. Luar biasa kan? Luar biasa. Apa kita bisa direct langsung mau telepon Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur atau Pak Presiden? Nggak bisa. Tapi sama Allah sendal 10.000 saja. Allah openi kita. Sudah sendal butut 10.000 perak. Ya. Allah silahkan ud'uli astajib lakum. Astajib lakum. Nah, cuma harus digeser paradigmanya. Bukan sendalnya, bukan barangnya, bukan apa itu, tapi Allahnya. Allah. Begitu kita berdoa sudah. Mau dikasih, mau nggak dikasih, mau ditunda, mau di apa, nggak penting lagi. Yang penting saya sudah connect sama Allah. Luar biasa. Paham, nah Ustadz. Sekarang berarti saya harus merubah pengertian antara doa dan tolak tadi, ya. Terima kasih, nah Ustadz. Ya, terima kasih, Bu. Baik, tadi ada Bu Ruliati, tadi katanya tidak bisa mengacung tangan. Silakan aja Ibu langsung, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya mau sharing, tapi maaf saya belum bisa sistematis ya bicaranya. Saya pelan-pelan, insya Allah. Intinya semua saya ingin masuk surga, ya. Dan salah satunya saya ingin punya iman yang kuat, yang kokoh, sehingga bisa melakukan berjalan dengan baik gitu. Nah, saya sering selalu konflik gitu antara rasio, antara iman, kemudian yang secara rasio tuh semua masalah itu karena kesalahan, kezoliman, kelalaian diri sendiri. Dan saya tentu hanya dengan berdoa, solusinya adalah usaha dan berdoa kepada Allah untuk bisa diselesaikan. Tapi suka, loh kan kamu sendiri yang salah, walaupun kamu berdoa, ya susah juga selesai gitu. Satu. Kemudian kan kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh sedih, tapi kan itu udah
maksudnya tuh normally ya manusia itu kalau ada masalah sedih gitu. Nabi Yakub ya, ayahnya Nabi Yusuf yang dia menangis terus sampai matanya juga putih karena nangis gitu, karena penderitaan yang dia alami gitu. Saya itu selalu konflik di situ gitu, Pak Ustadz Doni, bantu ya. Saya tahu untuk dapat ilmu untuk iman kuat harus cari ilmu gitu. Tapi pada kenyataannya selalu lalai, selalu zolim, jadi salah lagi. Terus kata Ustadz itu kan ujian itu akan selesai kalau kita udah lulus. Tapi kalau terus-terusan kan berarti kan remedial, salah terus gitu. Bantu dong Pak Ustadz, konflik saya bisa berkurang. Yang penting itu langkahnya punya iman kuat, semua itu nggak bisa lapang. Maaf kalau saya ngomongnya tidak sistematis. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Baik Pak Ustadz, maaf baru kebaca Pak Ustadz. Iya. Silakan ditanggapi Pak Ustadz. Baik. Mungkin terakhir ini ya. Mohon terakhir ada Pak Ari sudah raise hand, nggak apa-apa. Terakhir Pak Ari lagi. Kalau gitu saya jawab dulu Bu Ruli ya, baru nanti ke Pak Ari. Baik. Jadi Bu Ruli, silakan Ibu pegang Quran surat ke-3 ayat 109 Ibu. 309, baik. 109 ya. Ya, sebentar. Ya. 3 kalimatnya begini. Ya, silakan Pak Ustadz, saya dengar aja. Terus ya Pak Ustadz. Kalimatnya begini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Milik Allah apapun, itu ada huruf ma di situ, di tengah-tengah itu ada huruf ma. Ma itu apapun, semua. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk daun yang jatuh itu milik Allah. Allah tahu itu. Apalagi hidup ibu, hidup saya, milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Ya. Dan kalimat berikutnya luar biasa, wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan itu akan kembali kepada Allah. Coba betul-betul Ibu rasakan kalimat ini. Loh, semua urusan itu ujungnya ke Allah ya, kembalinya ya. Jadi walaupun kita sedih terhadap satu urusan, kita mikirin sampai nggak bisa tidur, kita kecewa mati-matian, kita dendam mati-matian, apapun itu tetap urusannya kembali kepada Allah. Jadi bukankah lebih baik kalau kemudian kita lepaskan itu ya, sambil kita bisa merasakan rasa syukur. Maksud saya begini. Umpamanya dalam kehidupan kita secara real, kita sudah melakukan sesuatu, melakukan ini, melakukan itu misalkan ya. Tahu-tahu orang menganggap sesuatu yang berbeda misalkan. Tahu-tahu orang menganggap sesuatu yang keliru terhadap kita misalkan gitu ya. Akhirnya terjadi apa? Sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang kegagalan dan lain sebagainya. Itu kan pusing mikirnya, kok jadinya begini, ya. Atau kekecewaan misalkan ibu sudah berbuat baik sama orang, tahu-tahu orang menipu ibu misalkan gitu ya. Atau apalah gitu misalkan ya. Ya culas lah misalkan gitu ya. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada ayat ini sebelum segala sesuatunya, iya ya. Semuanya milik Allah gitu. Semuanya akan kembali juga kepada Allah. Jadi kalau saya kesel sama kejadian ini, toh kejadiannya akan kembali kepada Allah juga urusannya. Kalau saya sedih akan kejadian ini, toh ujung-ujungnya semuanya akan kembali kepada Allah juga. Jadi apakah tidak lebih baik kalau saya memilih untuk udah lepasin aja? Subhanallah, pasrah ya Ustaz. Iya, udah lepaskan aja. Toh semuanya kembali sama Allah. Iya kan? Iya kan? Coba lepaskan lah. Itu sekarang kita kan gini ya, kita takut anak saya harus begini Ustaz. Saya takut nanti dia nggak bisa ini. Betul. Tapi ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Coba lepaskan dulu. Iya ya Allah, anak milikmu, kau titipkan saya. Dan wa ilaika turja'ul umur, kepada engkaulah kembalinya segala urusan. Saya lepaskan, saya serahkan. Bukan lepaskan artinya nggak bertanggung jawab ya, tapi beban itu loh, beban mikirnya itu. Mikirin, nanti harus begini. Kalau nggak ada ini nanti nggak bisa begini. Nanti kan itu kan cara kita berpikir kan. Cara kita berpikir tuh gini. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D.
Berarti Ya. kalau nggak ada C, berarti nggak bisa ada A. Kalau A, itu kan cara berpikir kita. Iya, iya. Begitu kita lepaskan, ya Allah saya ikhtiar, saya jalan. Niat saya, anak saya bisa sekolah yang baik umpamanya gitu. Anak saya bisa sekolah yang baik. Kalau gagal, kalau ini, ya sudah. Ilallahi turja'ul. Ilallahi turja'ul. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D, itulah yang jangan sampai melekat di dalam pikiran kita. Yang melekat rumus ini, rumus 109. Ya, milik Allah, semuanya milik Allah, kesempatan milik Allah. Tadi Bu siapa tadi yang cerita ke kita? Anaknya Bu Dini, Pak. Ya Bu Dini tadi cerita anaknya pengen kuliah, nggak tahu caranya tuh, pasrah kepada Allah. Terus ini tahu-tahu ada tuh, dapat ya. Tahu-tahu masuk tuh dengan cara yang ini. Jadi semuanya memang milik Allah. Jadi kalau nggak dapat pun ya memang milik Allah gitu. Nah, dengan begitu kita lepas, Bu. Kita jalani dengan lebih bahagia, dengan lebih enak, lebih santai. Kalau alam bisa. Pak Ustadz, sebentar. Kalau lelah banget itu, tidur aja deh, itu dosa nggak ya? Salah nggak ya? Tidak, Bu. Silahkan. Kita ini manusia. Ya, itu tadi, kita lelah karena kita mengikuti rumus kita sendiri. Iya, stres karena itu. Kalau pakai, pakai rumus kita, A sama dengan B sama dengan C sama dengan D itu tadi. Kalau kita ganti rumus itu dengan 109 ini, semuanya kan milik Allah ya. Semua kembali ke. Kalau Allah mau, apa yang nggak bisa? Kalau Allah nggak mau, ya nggak bisa. Mau kita gali dunia ini sampai ujungnya. Kalau Allah nggak mau, ya nggak bisa. Gitu. Jadi ya sudahlah, jalani dengan enak. Silahkan ibu lelah, istirahat. Ya, kembalikan semua kepada Allah, katakan kepada diri, ini bukan milikmu, ini milik Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Pak Ustadz, terakhir ini satu lagi, Ustadz. Silakan. Pak Ari, monggo Pak Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudian, Pak Ustadz, Doni. Ya, karena tadi saya dengar contoh Pak Ustadz tentang memohon ke Allah dari meskipun hanya sandal. Kebetulan saya kejadian tahun 2001, Pak. Iya. Dari Ma'la jalan ke arah Masjidil Haram. Masya Allah. Pagi subuh sudah wudhu di maktab, begitu jalan, lah kok kepingin buang air ataupun buang angin. Saya hanya berjalan diem. Saya pegang perut, ya Allah, saya kesini untuk memenuhi panggilanmu. Gak ada 5 menit, Pak, hilang, Pak, rasa itu. Dan saya lakukan hal itu tidak hanya sekali, ya beberapa kali satu itu. Kedua, mungkin Pak Ketua yang tahu waktu 2006 sampai 2010, istri saya sakit. Masya Allah. Saya jadi sampai 2010 akhirnya dipanggil Allah. Saya hanya tiap malam kalau doanya saya pasrah. Yang terbaik darimu ya Allah. Meskipun informasi dari sana sini begini begono, ada kesalahan dari dokter yang menentukan bahwa ini tumor otak, dioperasi, buka kepala pun setelah ditemukan bukan, itu kan sebenarnya hati ini juga pengen marah, tapi ya udah ini mungkin yang dari Allah itu, ya udah saya kembalikan lagi ke Allah. Akhirnya juga buat pasrah itu tadi, dari apalagi Pak Ustadz tadi menyampaikan ke surat yang 109, dan mungkin nanti akan saya coba lihat lagi. Jadi memang harus pasrah, yaitu mungkin. Terima kasih Pak Ustadz, waktunya yang terakhir Pak Rodian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Rodian. Jadi memang betul sekali Pak. Kita tuh sebetulnya memang pilihan atau tugas kita tuh di awal. Umpama tadi Bapak, istri sakit, ya bawa ke dokter, itulah yang kita mampu. Toh ternyata diagnosa salah, itu kan kita nggak mampu itu. Nggak, di luar kuasa kita itu. Kok dia bisa salah begitu, orang saya sudah ikhtiar untuk bawa, ya saya ikhtiarnya ke dokter, Pak. Dia salah,
Itu bukan jadi kalau kita menyalahkan diri kita keliru karena memang itu di luar anu gitu. Jadi memang walillah, milik Allah. Iya, milik Allah semuanya. Jadi ya sudah, kalau memang sudah milik, bukan berarti kita nggak sayang, bukan, tidak. Akan tetapi istri milik Allah, anak milik Allah, semua, bahkan diri kita sendiri juga milik Allah. Apalagi istri, apalagi anak, apalagi jabatan, apalagi kendaraan, mobil, rumah, sudah milik Allah semuanya. Kapan mau Allah ambil silahkan. Nah, yang justru kita harus melihatnya adalah dalam kasus Pak Ari ini, dalam sharing beliau ini adalah istri sakit, kemudian wafat. Itu satu sisi kan. Sisi sebelumnya kan panjang ini. Bagaimana berjumpanya, ada masa bahagianya, mengarungi rumah tangga bersama, saling asah, saling asuh bersama, susah senang sudah dilewati bersama. Itu kan waktu-waktu yang sudah lebih panjang, lebih lama, yang sudah Allah titipkan. Sosok manusia ini Allah titipkan bersama dengan kita dalam kehidupan. Itu kan luar biasa itu. Nah, jadi kita selalu punya peluang untuk melihat sisi yang itu. Sisi yang itu seandainya kita bisa geser sedikit. Nah, kalau kita berada di sisi yang bahagia, senang tadi, sisi yang geser itu, kita akan lebih mudah untuk melepas, lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk husnuzon sama Allah gitu. Kalau tidak, nanti ujung-ujung bisa suuzon sama Allah. Kok dipanggilnya begitu, kok saya itu. Nah, itulah Bapak Ibu, juga tadi seperti beliau katakan, Allah itu maha mampu. Bahkan kalau badan kita bilang ini saya atas nama Allah, tolong bantu saya, ya dia nurut pasti. Karena dia juga milik Allah kan, asal kita betul-betul yakin dalam hal itu. Demikian kira-kira Pak Ari. Terima kasih sharing. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita cukupi dulu. Maaf Pak, masih ada satu Bu Rahmawati itu. Aja. Bu Rahmawati, boleh? Rudian. Boleh Ustaz? Pak Ustaz. Silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung pertanyaan Pak Rudian tadi ya. Saya begitu inginnya, sangat ingin, padahal udah tua ini, udah 71 umur saya ini. Jadi saya sangat ingin, tapi menghafal Al-Quran itu. Jadi saya coba metode yang keempat ini, saya memahami arti dan sini. Nah, yang saya rasakan itu yang paling sulit itu adalah murojaah, Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana pengalaman, saran Ustaz untuk bisa murojaah ini. Nah, yang kedua, saya mohon usul kepada pada adminnya di sini. Karena saya ini hari ini terlambat banyak karena saya menunggu dari dari keponakan saya biasa manggil saya ini. Nah, tapi ternyata waktu saya ini dicek katanya WA-nya lagi down. Jadi maksud saya kalau bisa nggak saya mohon digabungkan gimana caranya. Jadi saya langsung mendapatkan link itu. Makasih Ustaz. Selalu saya nanti Ustaz ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Ya. Bu Rahmawati, kalau untuk bergabung nanti silakan nomor Ibu ditulis saja di chat, atau kalau susah ditulis, Ibu bacakan aja sini, saya tulis sekarang. Nomor Ibu berapa? Iya. 0815 6789 Wah, nomornya 1415. Berapa, Bu? 1415. Wah, iya. 14. Saya ulang ya, Bu. 0815 6789 1415. Betul. Ada. Terima kasih. Sudah ditulis oleh Pak Ketua. Ya. Insya Allah nanti akan digabungkan ke dalam grup. Ya, saya selalu nanti itu. Aman, kalau udah Pak Ketua turun tangan aman, Bu. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Adapun pertanyaan Ibu tadi mengenai murojaah, memang kita harus mengikat diri, Bu. Mengikat diri kepada Al-Quran artinya berikan hukuman kepada diri kita. Jadi kalau kita tetapkan misalkan murojaah satu hari 10 menit atau 15 menit misalkan, kalau kita tidak lakukan maka
biasakan diri kita itu memberikan iqab, memberikan hukuman kepada diri kita. Apakah hukuman itu kita tambah di hari berikutnya atau kita apapun lah bisa kita buat. Misalkan menginfakkan uang kita umpamanya gitu ya. Jadi cari hukuman yang bisa kita lakukan realistis ya, walaupun sedikit nggak apa-apa, supaya melatih kebiasaan yang diri kita sendiri. Nah itu memang akan terjadi. Tapi setelah kita ikuti hukuman-hukuman itu, diri kita ini kita didik untuk terbiasa gitu. Nah, jadi memang itu tidak mudah. Makanya seorang penghafal Quran itu namanya hafiz, ya, karena hafiz itu menjaga, dan penjagaannya dilakukan setiap hari itu. Jadi orang kalau hafal Quran 30 juz minimal dia harus 5 juz murojaah satu hari. Kalau 15 juz minimal 2 juz, 3 juz satu hari. Itu untuk murojaah saja, belum untuk mungkin menambahkan yang lain. Nah, itulah sebabnya hafiz menjaga. Jadi penjagaannya itu justru yang berat, yang penting itu setelahnya. Jadi banyak orang bisa menghafal sampai 30 juz tapi hilang hafalannya. Kenapa? Karena tidak bisa dijaga. Nggak kuat gitu, tidak berpengaruh. Demikian kira-kira Bu. Ya, kalau saya selama ini paling-paling saya ulang waktu baca ayat-ayat dalam sholat. Iya, itu juga satu hal sholat sunat itu aja. Yang sangat kuat itu. Jadi sholat malam, kalau sholat malam bisa lebih enak lagi kita membaca apa yang kita hafalkan gitu. Nanti setelah selesainya tambahkan hafalan kita, besok nanti malam sudah hafal lagi gitu. Baik, terima kasih. Tidak ada halangan Bu, walaupun Ibu sudah tua. Sudah berusia 17 tahun, tapi tidak ada halangan insya Allah. Makasih Ustaz. Syukron. Kemudian nggak tanya, nggak sharing, cuman aja. Ustaz ada anggota jemaah yang dikokohkan sebagai profesor Ustaz. Oh iya, iya. Iya. Besok hari Rabu ya. Selamat kepada Ibu Profesor Esti Hendradi. Luar biasa, kita bersuka cita. Ada tambahan lagi seorang guru besar di MMQ ini setelah beberapa orang ya. Ada Profesor Andarini, kemudian juga ada Profesor temannya Bu Andarini juga dari dari Malang ya, dari Brawijaya. Jadi sekarang ada satu orang lagi, mudah-mudahan barokah ilmunya Bu Esti. Alhamdulillah Ustadz, mohon doa restunya, mudah-mudahan saya bisa amanah itu. Amin, insya Allah. Apalagi saya lihat bidang rencana pidatonya itu luar biasa ya. Jadi pemanfaatan nanoteknologi dalam farmasi itu luar biasa. Saya bangga sekali seorang muslimah bisa berkarya sehebat itu. Selamat Bu Esti. Alhamdulillah. Selamat. Matur nuwun. Congratulations. Matur nuwun. Alhamdulillah. Selamat ya Bu Esti. Selamat Bu Esti. Manfaat ilmunya. Amin. Selamat Bu Esti. Profesor masih sempat ngaji, hebat. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau sholat. Ya, baiklah, kita akhiri dulu acara kita ini. Saya tidak perlu menyimpulkan karena banyak sekali yang bisa kita ambil, tapi yang utama itu kita merubah konsep tadi ya Ustaz ya. Konsep hak milik itu menjadi konsep hak pakai. Itu yang pertama, dan kemudian semua yang diciptakan Allah itu hanya karena cinta. Hanya karena cinta Allah kepada kita. Jadi nikmat apa lagi yang harus kita dustakan? Yang kita dustakan. Jadi ya itulah, kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur apapun, sekecil apapun. Begitu. Baik, Ustaz, monggo Pak Ustaz ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan, menjalankan apa-apa yang sudah kita pelajari.
dan semoga Allah lapangkan dada kita, ya Allah mudahkan kita mengenal Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik sampai pada akhir. Sama-sama dengan doa kafaratul majlis, Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.